Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah hadirin ahibaillah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih ringankan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kesempatan kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Jumat hari ini, Jumat kali ini yang kita tunaikan menjadi Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat sebelumnya, dan setiap langkah ayunan kaki kita ini kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi dosa-dosa kita, dan tentunya sepulang dari Jumat ini ada perbaikan dan kebaikan kepada diri kita masing-masing, yaitu semakin meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin ahibaillah rahimakumullah. Pada bulan Rajab ini yang termasuk Syahrul Hurum ini ada satu peristiwa besar yang perlu kita ketahui, yaitu peristiwa diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya adalah naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang perintah itu diterima di langit, yang perintah itu diterima di Sidratul Muntaha. Beda dengan perintah-perintah lain. Semua perintah itu atau wahyu diturunkan di bumi, baik itu Mekah maupun Madinah. Tapi perintah untuk yang satu ini, yang sholat yang kita tunaikan setiap hari 5 waktu itu, langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk menembus alam lahut namanya itu. Malaikat Jibril hanya sanggup sampai alam nasut, alam manusia. Tapi itu alam lahut, alam ketuhanan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking begitu pentingnya sholat, Rasulullah menggambarkan sholat sebagaimana kepala dalam badan kita ini. Innama masalus sholah kama salur ra'si alal jasad, kata Rasulullah. Perumpamaan sholat itu seperti kepala dalam badan kita ini. Kita bisa bayangkan, apakah mungkin kita bisa hidup tanpa kepala? Tidak akan mungkin. Dan itulah pentingnya sholat. Ada tamu mungkin datang tanpa ada tangan satu, masih kita terima. Kakinya tidak ada sebelah, masih kita terima untuk masuk ke rumah kita. Tapi ketika tanpa ada kepala, masihkah kita terima? Tidak mungkin. Itulah pentingnya sholat. Masalah hadirin sedang sholat Jumat, ahibaillah rahimakumullah. Sehingga pernah terjadi di zaman Rasulullah ini, ada salah seorang pemuda menangis menghadap Rasulullah saat Rasulullah bersama sahabat ini sedang duduk-duduk di serambi masjid itu, menangis sahabat ini. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis?
"Ya Rasulullah, ayahku wafat, meninggal dunia, tapi tidak ada satu manusia pun di kampung itu yang mau memandikan dan mengkafaninya." Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar dan Umar untuk memastikan bagaimana kondisi jenazah itu. Ketika bertakziah ke rumah itu, dibukalah kain kafan itu, ternyata wajahnya ini persis seperti babi hitam yang legam, babi hutan yang hitam legam. Akhirnya kembali lagi sahabat Abu Bakar dan Umar tadi menyampaikan kronologi kejadian yang dilihatnya. "Ya Rasulullah, pantas saja satu kampung itu tidak ada yang mau memandikan dan mengkafaninya, karena wajahnya yang kami lihat adalah wajah sebagaimana wajah babi hutan yang hitam legam tadi." Akhirnya Rasulullah datang sendiri ke tempat itu dan beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, kita tahu Rasulullah adalah doanya mustajab, dikembalikan wajah mayat tadi semula sebagaimana manusia biasa. Akhirnya yang tadinya enggan untuk memandikan, mau memandikan dan mengkafani. Tapi apa yang terjadi setelah selesai itu, kemudian dibawa ke pemakaman, dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke alam barzah. Ketika dibuka tali yang di bagian kepalanya, terlihat nampak kembali wajah mayit itu, jenazah itu sebagaimana babi hitam, babi hutan yang hitam legam tadi. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai anak muda, apa yang dilakukan ayahmu ketika dulu di dunia ya?" Apa jawab? "Ya Rasul, dulu orang tuaku suka meninggalkan sholat." Akhirnya Rasulullah berpesan kepada para sahabat dan sekitarnya itu, "Wahai para sahabat sekalian, ketahuilah bahwasanya nanti ketika ada orang-orang yang enggan, yang sering meninggalkan sholat, mereka bisa jadi dibangkitkan dengan wajah seperti ini. Wal'iyadu billah." Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, sedang sholat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Sholat mengajarkan kita kedisiplinan, dan ini tidak kita temukan dalam ajaran lain. Sehari semalam 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Bahkan setiap perintah Allah itu mengajarkan kedisiplinan. Syahadat itu mengajarkan kedisiplinan akidah, tauhid kita kepada Allah. Sholat mengajarkan kedisiplinan waktu kita kepada Allah. Bayangkan setiap kali kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita kembali fresh, segar kembali, sehingga kita ingat kepada Allah, terkoneksi kepada Allah, dibuat ingat terus kita kepada Allah melalui sholat ini. Sholat juga zikir yang paling komplit ternyata, yang paling sempurna. Ada bacaan tasbih di sana, ada bacaan takbir di sana, ada bacaan tahlil juga di sana. Ada bacaan ayat-ayat Quran itu, terutama surat-surat pendek yang biasa kita baca. Itu juga di dalam sholat. Sholat juga harus diawali dengan wudu. Kemudian pakaian kita harus bersih, badan kita harus bersih, tempat sholat kita juga harus bersih, bebas najis. Ini membuktikan apa? Islam itu agama bersih. Berarti jangan kau dapat penghasilan dari sesuatu yang haram, karena Allah Maha bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha bersih, tidak menerima sesuatu kecuali dari yang bersih. Allah menginginkan apapun dalam hidup kita bersih, ucapan kita juga harus bersih, pakaian kita harus bersih, makanan kita harus bersih, pekerjaan kita harus bersih. Maksudnya apa? Didapat dari sumber-sumber yang halal. Ini ada dalam sholat, zikir yang komplit. Sholat juga merupakan pembeda sebenarnya antara muslim dan kafir. Karena al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholah, kata Rasulullah. Bedanya orang muslim dan kafir itu sebenarnya dalam meninggalkan sholat. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Karena ini adalah bagian daripada agama. Betapa Islam memang semuanya ajaran menyuruh kita untuk disiplin. Zakat itu juga ajaran kedisiplinan. Harta kita agar tersalur kepada yang berat, itu melalui zakat. Kemudian puasa juga melatih kedisiplinan. Buat apa? Makan dan minum kita, agar tidak berlebih-lebihan. Haji juga mengajarkan kedisiplinan dalam hal berpakaian misalnya. Bagaimana semua orang menggunakan pakaian yang sama.
pergi ke tempat yang sama untuk memenuhi panggilan Allah dengan pakaian ihram yang sama. Ini kan dilatih sebenarnya, dilatih kedisiplinan dalam hal berpakaian. Ternyata di mata Allah semuanya yang terbaik adalah mereka yang terbaik amal soleh dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Salat juga dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Ini pun memberikan pelajaran bahwa kebahagiaan, kedamaian, keselamatan itu bisa kita raih dengan cara mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi satu riwayat lain tentang siksa kubur ini. Disebutkan dalam satu riwayat, yudayyiku alaihi qabrahu. Orang yang meninggalkan sholat ini nanti kuburnya itu akan menghimpit dari kepala sampai kakinya itu. Menghimpit dari kepala sampai kakinya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, yusallitullahu ta'ala suja'ul aqra. Allah akan datangkan ular-ular yang lebarnya itu, yang besarnya seleher unta, yang panjangnya sampai 3 bulan perjalanan, satu riwayat itu. Ketika menggigit seorang yang meninggalkan sholat, bahkan disebutkan itu sampai 70 tahun bisa mengalami kepedihan itu. Orang yang meninggalkan sholat. Selain itu apa? Yuqadu alaihi nar. Kuburnya akan memunculkan api. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Agar sholat kita senantiasa semakin baik, pertama sholatlah kita tepat pada waktunya atau on time. Salat bukan sekedar ibadah tapi juga janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat azan berkumandang berarti itu kan Allah masih ingatkan kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Menunda-nunda salat berarti menunda-nunda janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga salat, karena dengan salat waktu kita insya Allah akan semakin berkah. Karena dengan salat kehidupan kita akan semakin tenang. Dan bersyukurlah jika ada di antara kita saat kita belum sholat Allah kasih kegelisahan kepada kita. Itu kita rasakan saat kita mungkin pergi kemana atau saat ada kesibukan apapun, ternyata waktunya sudah sholat, kita belum sholat, hati kita merasa gundah itu. Bersyukurlah kalau saat itu hati kita merasa tidak nyaman karena belum sholat, berarti Allah masih ingatkan kita. Yang repot ini, yang kebangetan adalah saat belum sholat hati kita bahagia malah meninggalkan sholat. Ini kan sama dengan mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk neraka dalam keadaan menangis dan menjerit itu. Naudzubillah min dzalik. Setiap sujud yang kita lakukan juga bukan hanya sekedar sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk pengakuan bahwasanya ternyata kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kurangi sedikit saja kenikmatan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kaki kita mungkin dikasih sedikit saja, sendi kita mungkin kita tidak bisa berjalan dan sebagainya. Badan kita dikasih stroke oleh Allah, kita sudah tidak bisa berbahagia. Meskipun emas dikasih taruh depan rumah kita, tidak. Maka kita gunakan kenikmatan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di momen di mana bulan ini, bulan Rajab ini, kita diingatkan dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa diperintahkannya salat 5 waktu oleh Rasulullah, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menggugah kita, menambah iman ilmu kita, memperbaiki salat kita. Karena dalam surah Al-Mu'minun disebutkan berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa di antara orang-orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk tidak bisa diraih kecuali dengan sholat yang istiqomah, yang tepat waktu, yang menghadirkan kebesaran Allah dalam sholatnya. Dan rasakan ketika kita sholat seakan-akan itu sholat terakhir bagi kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.